Nah, tanggal 28 ini yang sangat rentan. Mungkin Deddy Corbuzier sehat selalu ya. Tapi kalaupun dia sudah mulai merasakan, ya inilah artinya dia punya kelemahan di usus halus. Di tanggal 28 nih. Yang kedua kantung kemihnya. Jangan. Halo klien-klien Bro Satrio, apa kabarnya? Kembali bersama saya Edan. Saya Eldo. Saya Satrio. Oke. Kembali kita akan membahas hal-hal fenomenal dan tentunya terus berhubungan dengan angka-angka. Angka tanggal lahir. Ya, kali ini kita tetap dengan janji kita. Kita akan bahas tentang cowok-cowok Yang lagi trending. yang lagi trending. Nah, buat cewek-cewek nih pantengin terus ya. Mungkin ini salah satu idola para klien Bro Satrio yang wanita ya. Benar. Tapi yang cowok-cowok juga pasti suka dengan sok-sok. Ya, karena dia punya konten aja. Itu jutaan kan yang Bapak dia, YouTube Indonesia. Bapak YouTube. Bapak Iya. YouTube. Bapak YouTube Indonesia. Pasti sudah pada tahu. Tak lain dan tak bukan adalah Deddy Cahyadi Sunjoyo. Pasti bingung kan siapa? Om Deddy Corbuzier. Saya juga dengarnya bingung. Wah, kok bapaknya konten kira yang punya itu bis malam. Itu lainnya Deddy Jaya. Deddy Jaya. dulunya The Master. pada cungkring ya sekarang. Dulu kayak Shaolin dulu. Solid. Ininya kan panjang tuh, set pakai ini hitam. Apa dulu? Klan apa? Apanya? Kalau di Solid tuh yang tengah botak rambutnya nih. Cungpang Siang apa tadi? Shaolin ya, kayak Shaolin kan? Bukan, apa ya? Mongolia. Nah, apa? Sinjuan. Bukan. Xianjing, ya. Ada sebetulnya bahasa Cina Xianjing kan ada kan? Xianjing. Oke, selepas dari itu yang kita mau fokuskan adalah tanggal lahir. Tanggal Iya. dan kita gambarinnya tanggal ini di 28. ya. Deddy Corbuzier ini 28 Desember 1907 76. Berarti usia berapa tuh? 43. 43? Oh, iya. 23. Nah, buat klien-klien Bro Satrio yang bertanggal lahir 18. 28 ya. 28. Iya. Nah, apalagi yang 28 Desember nih perlu dicermati nih. Benar, ya. benar. Ya kan? Sifat dan karakter dasar yang akan Sifat kita dan bahas. karakter dasar dulu ya. Oke, silakan Bro Satrio. Jadi kita bahasnya tanggal 28 Desember 1976 kan? Yes. Nah, 28. Exactly. Bener banget. Belum. 28 tuh simbol untuk orang-orang yang lahir tanggal 28 adalah simbol cerita. Jadi orang yang tanggal 28 artinya ini mewakili Deddy Corbuzier dan orang-orang yang bertanggal 28 itu suka dengan menceritakan sesuatu ini gampang. Storytelling. Storytelling Oh my gitu God. kan. Ibaratnya kalau orang yang dengan latar belakang yang kurang bagus, berbohongnya aja ceritanya bagus. Padahal dia lagi bohong. Orang dengerin aja tuh ya. Padahal dia punya potensi menceritakan sesuatu. Jadi satu persoalan dia bisa menceritakan panjang. Nah, makanya dengan latar belakang pasti akan berbeda gitu kan. Karena Deddy Corbuzier dibawa pada infotainment untuk menyampaikan sesuatu dia mudah banget gitu loh. Tapi kalau buat kawan-kawan klien-klien kita yang bertanggal 28 itu juga punya potensi dia menceritakan sesuatunya itu orang kan kadang-kadang gue mesti cerita dari mana ya. Itu orang-orang yang tanggal lahir di luar tanggal 28 pasti punya kekurangan seperti itu. Tapi Bingung kalau tanggal ya? 28 langsung aja cerita ya. Dari sini nih, bro. Dikasih topik udah cerita. Makanya kalau yang tadi dibilang dia butuh kebohongan, dia pintar banget. Orang yang dengarnya bisa ketipu terus gitu kan. Pokoknya Karena dia cerita dulu ya. Nah, itulah yang menjadi potensi orang-orang tanggal 28. Nah, itu karakter uniknya tuh mesti digali. Pencerita. Iya. Udah makanya- tahu
karakternya cerita, tapi dia diam aja. Nah itu yang salah ya. Ya, nggak boleh. Tapi Harus speak rata-rata up. enggak lah. Kalau Enggak, orang ya. udah punya sifat itu, pastinya dia akan terbawa oleh Terbawa. sifatnya. Dia akan cerita Pasti doyan cerita. ini ya, apa? Ah, dengan apa? public speaking ya. Public speaking, Ah, ah. bukan tulisan ya ceritanya. Betul. Ya. Makanya kadang-kadang kalau dalam pergaulan nih, ya kan, di tongkrongan gitu. Kayak Dia paling iklan banyak rokok. bahan lah ya. Iya, nggak ada lo nggak rame. Oh, Gitu benar, loh. benar. Karena dia satu bumbu, orang pada pengen denger deh cerita. Yo, iya. Mau ceritanya bohong kayak pokoknya enak didengar aja. Tapi ada juga yang mual ketika emang tahu tukang bohong gitu. Tapi dia pintar mengemas. Ada itu. tuh ya, ada. Ah, Ada. Nah, itu maksudnya. Emang gue juga ada. Nah, itu potensi sebetulnya yang harusnya bisa dibawa kebaikan. Jadi kamu punya potensi, orang-orang tanggal 28 adalah narasi cerita, makanya pintar bergaulnya juga karena itu. Makanya orang 28 tuh pintar bergaul. Iya. Ya kan? Terus dia juga punya apa namanya? Sifat untuk sebuah kerumunan orang banyak tuh pintar menguasai. Oh iya benar. Ada Gitu. temen gue Mhm. namanya Udin Kocang. Siapa tuh? ya? Udin Kocang. Kocang, apa lagi? Kocang. Di pasar tuh Keramat Jati. Ah. Dikasih aja cerita nih. Oh, iya. Din, gimana waktu di Nusa Kambangan? Anjir. Udah cerita tuh dia. Langsung. Padahal dia nggak pernah di sono. Oh iya, gokil banget imajinasinya Diceritain. dia. Tapi orang pada dengerin. Wow, seakan-akan itu dia. Seakan-akan dia beneran di situ. Kita, wah yang bener loh Din, bener. Gua kabur, gua sampai berenang gitu. Wah, iya. Tapi ada juga Iya. orang bahasanya kalau klien-klien cewek nih yang punya tanggal 28 pastinya udah sering banget digombalin. Kan cerita itu kadang-kadang ada sebuah iya. bumbu. Nah, makanya orang yang bertanggal 28 punya potensinya romantis. Ada daya pikat di situ. Iya, daya pikatnya di ucapan dia pandai, Iya, cerita, pandai ya. memuji ya kan, yang ibaratnya dia lagi suka sama cewek ini kan, Iya. dia sukanya emang agak yang semo kayak wah bagaikan bidadari gitu kan begitu ya, Iya. tubuhmu bagaikan ya kan, Gitar Sehingga, Spanyol ya. si wanitanya bisa kelepek-kelepek. Pasti dia ceritanya sosok mimpi dia. Gua mimpi tadi malam ya. Kedatangan bidadari, Kedatangan kok mukanya bidadari. kayak kamu. Jangan-jangan itu teman lu. Bukan ya? Ya itulah tadi Iya. dia romantis tapi ada kekurangan dari apa namanya kalau bilang VS-nya Nah, adalah ini dia kekurangan pencemburu. Oke. Orang tanggal 28 itu pencemburu berat. Hmm. Jadi itu juga yang harus diantisipasi atau dimaklumi kalau punya pasangan yang punya tanggal 28 ini pencemburu banget. Oke. Nah, kalau nggak pengen punya pasangan pencemburu ya jangan dari tanggal 28. Nah, repotnya yang ketemu nih 28 nih. Wah, Sama mau iya. cerita gimana nih? Wah rame. Oh, man. Dua orang rasa se-RT, se-RW ya. Nah, pasti ada kecemburuan sosial juga tuh ya. Ya masing-masing pasti punya kecemburuan. Paling gini, gantian tuh gue tuh yang cerita, gue aja. Nanti saling bercerita Iya. gitu kan. Ya, terus kedua potensi negatifnya. Hmm. Ya, ini sih secara keseluruhan ya. Iya. Kalian ini punya potensi pendendam. Jadi Waduh, untuk bahaya, kadang-kadang kesalahan orang tuh suka beliau bawa terus, keingat, sulit melupakan. Bisa Ya kan? ceritain lagi nggak tuh ke orang? Enggak ya? Bisa jadi. Bisa jadi juga. Jadi salah satunya bahasa pendendam itu adalah dia sulit untuk melupakan hal yang pernah menyakitinya gitu. Oh. Kalau sudah Iya, sakit benar-benar. maka akan tertanam seperti paku di tembok. Nah, Iya. paku beton lagi kan yang sudah dicabut. Soalnya Kayak gitu. cerita yang nggak ada di otak dia aja bisa dia ceritain. Iya. Apalagi yang dia alamin. Man. Iya. Bekas selamanya. Berbekas Nah, lamanya. itu Waduh, artinya waduh. mudah-mudahan ketika kita kasih gambaran seperti ini buat orang yang tanggal 28 itu harus direm. Yes. Ya kan, dengan caranya ya belajar ikhlas. Walaupun itu paling sulit untuk orang tanggal 8, tetapi apapun ketika dia mau belajar, pasti dia juga bisa memaafkan. Karena Bisa, kan ya. pada dasarnya kan Tuhan itu memaafkan kan. Allah Iya, maha benar, pemaaf. benar. Masa kita manusia orang nggak bisa kita maafkan. Walaupun untuk orang yang tanggal 28 itu berat untuk melakukannya. Harus berlatih terus. Wah, Begitu. Berarti harus ada partnernya tuh ya yang buat ngelatih dia ya. Oh iya. Kalau latihan sendiri dia pasti susah juga tuh, berat Iya tuh. betul. Tanggal 28 ini apakah sosoknya itu sih Bro Satrio? Kayak apa? Angker gitu nggak sih kayak? Kalau si Deddy Kobuse ini kan kebetulan karena bulan Desember ya, orang bulan Desember tuh orang yang ceria. Ceria ya. Ah. Tapi kok aku lihat
Bro Daddy, tampangnya maskulin banget ya. Tapi obrolannya kan orang itu riang semuanya. Ya kan? Mungkin kalau udah kenal ya gitu. Iya, artinya memang sifat angkernya itu sebenarnya tadi dibawa oleh tanggal lahir. Tapi karena dia bulannya Desember. Untuk klien-klien kita yang lahir bulan Desember, kalian tuh punya potensi untuk menjadi pusat perhatian. Ceria ya pokoknya. Iya, terus juga ceria. Nah, itu yang juga bisa diambil pembelajaran. Pantesan ada program TV kan Desember ceria. Wah, kan? Oh iya. Kartun Iya. Berarti kalau di pengadilan jangan dipanggil nih yang tanggal 28 ya buat jadi saksi. Ceritanya kemana-mana. Terus Desember tadi juga selain mampu mempengaruhi orang lain, juga menjadi pusat perhatian, itu juga kan potensi. Itu dia kan kalau sulap kan, wah ini saya akan mempengaruhi kepikiran kan, mentalis gitu. Setelah ujung-ujungnya kita bisa baca ya, nggak tahunya hitungannya dari sini ke sini orang akan ke sini. Tapi potensi dia membawa sebuah pengaruh itu dari orang-orang klien-klien yang memiliki bulan Desember. Desember ceria, Desember yang bisa mempengaruhi. Okay. Betul nggak? Betul sekali. Tapi ada juga lagunya Desember Kelabu, men. Aku belum tak tahu apa. Lagunya Kak Yuni Sara. Tapi kalau bulan lahir dia banyak menonjol juga. Kalau orang-orang Desember tuh sebenarnya orang yang senang dipuji. Makanya kalau ini punya pasangan bulan Desember, ketika dia marah sama kamu, puji terus. Nanti kemarahannya dia turun. Ada tuh Dia temennya punya kesalahan, biar nggak dendam, puji terus. Lama-lama dendamnya hilang. Nah kalau lahir tanggal 28 Desember tapi namanya Puji gimana? Kan udah Puji deh. Ada kan Puji kan, Puji Astuti kan, guru MTK biasanya. Makanya di sini enaknya kita membahas tentang angka tanggal lahir. Karena kalau dari nama itu rata-rata adalah kalimat yang dituliskan orang tua sebagai doa. Ya pengen namanya Rahmat kan gitu kan, biar anaknya nggak susah ya kan, semua rahmat biar datang gitu kan. Mau rahmat dari mana aja kan gitu, itu kan doa. Cuman yang kuat dalam mempengaruhi kehidupan itu adalah tanggal lahir. Betul nggak? Karena apa? Saya ke tempat Eldo aja juga butuh alamat dan nomor angka. Bener. Jadi angka ini luar biasa. kita mau telepon aja pakai angka. Bener. Kita ATM aja ada pinnya angka. Iya. Nah itulah tadi kan tanggal 28 bulan Desember. Tadi kita udah menerangkan secara kombinasi. Nah untuk orang-orang tanggal 28 juga punya kelemahan fisik yang perlu dijaga. Karena ketika dia tidak menjaga stamina, terus aktivitas yang berlebihan, sehingga akan terserang organ tubuh yang menjadi rentan penyakit. Ini organnya apa aja nih? Nah, setiap tanggal lahir kan berbeda-beda. Ya benar. Nah, tanggal 28 ini yang sangat rentan, mungkin Deddy Kubusnya sehat selalu ya. Tapi kalaupun dia sudah mulai merasakan, ya inilah artinya dia punya kelemahan di usus halus. Di orang tanggal 28 nih. Yang kedua kantung kemihnya. Jangan nahan kencing dulu. Kalau kegiatan banyak minum harus dekat-dekat WC. Iya kan? Lepasin gitu. Om Ded, jangan ditahan. Pantesan itu ya sponsornya Apa tuh? Le mineral Iya, minum dia. Oh iya, supaya mau belajar kan. Ayo dong, air mineral sini dong, taruh dong. Berhubungan ya. Coba diperiksakan Om Deddy kandung kemihnya sama ususnya. Ya, artinya tadi kan saya bilang itu yang perlu dijaga ya, sehingga orang tanggal 28 tadi ya untuk mengantisipasi apa? Jaga minum. Bener. Ya kan, minumnya jangan sampai tinggal. Karena itu yang rentan gitu loh. Kedua, aktivitas obat jangan terlalu banyak karena kan juga berpengaruh kepada kandung kemih kan. Iya. Putih banyakin. Nanti takutnya keganggu tuh yang bagian atasnya, di atas kemih apa? Testis. Seksualitasnya gitu. Bukan testis. Kalau udah kena kandung kemihnya kan juga nggak enak secara seksualitas. Berarti organnya ya. Iya, nanti akan bukan gitar ya, organnya. Tapi ini adalah sebuah hasil riset bahwa kita di sini sambil bercanda memang, tapi kajian ini udah puluhan tahun kita kaji dari orang turun temurun dan memang ilmu ini bukan ilmu yang baru, tetapi memang dipublish atau diketahui oleh masyarakat umum sedikit. Karena ada pasukan zaman dulu zodiak yang naik. Zodiak dulu, terus, Feng Shui.
Feng Shui bareng sama Primbon tuh Feng Shui. Weton ya kalau Jawa. Sekarang Ya. yang lagi naik sekali kan zodiak sama Atau angka kelahiran. Oke, ada lagi Bos Satrio? Cukup Cukup ya ya? tentang 28 ini ya. Tentang Deddy Corbuzier dan juga buat teman-teman yang Yes. lahir di tanggal 28 Deddy khususnya Senjaya. 28 Desember. kalau 24 Januari nggak apa-apa, tapi karena punya potensi tanggal 28-nya bisa dibaca oleh dibaca. kalian. Benar. Oke, mungkin nanti next episode ada 28 bulan selanjutnya. Mungkin saja. Pantangin terus. Nah, ikutin terus. Iya. Atau mau dibahas, boleh langsung aja. Mas, ayo dong 28 Ada ini. Q&A kita. Iya. Q&A. Ada Jadi kalau Q&A. kawan-kawan yang pernah nanya bisa cek tuh di channel kita di Iya, Q&A, Q&A. question and answer. ya Yang kan? thumbnailnya ada gambar saya di situ. Oke. Oke, itulah dari Deddy Corbuzier dan tanggal 28 Desember. Oke, saya Edan. Saya Eldo. Saya Satrio, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.